Pada suatu sore yang lembab di Depok, bel pintu apartemenku berdering keras saat aku sedang menyelesaikan deadline proyek IT. Aku tidak pernah menyangka bahwa tetangga sebelah, Andi, yang biasa hanya menyapa sekilas, akan berdiri di depan pintuku dengan wajah pucat memegang laptopnya yang mati total. Mas Rea, tolong bantu perbaiki ya, ini penting banget, ada email kerjaan yang gak bisa dibuka, katanya dengan suara gemetar, dan tanpa sadar itu adalah awal dari segalanya yang mengguncang dunia kecilku yang selama ini kukira aman. Aku mengangguk, mempersilakannya masuk ke ruang tamu sempit apartemenku yang penuh kabel dan monitor. Andi duduk di sofa usang, tangannya saling genggam erat seolah menahan sesuatu yang berat. Aku buka laptopnya, ternyata terineksi virus parah, folder-folder acak terbuka sendiri saat aku jalankan scan. Sambil menunggu, kami ngobrol ringan tentang cuaca panas Jakarta dan pekerjaannya sebagai guru di sekolah negeri dekat sini. Andi bilang dia baru pindah dari kampung di Jawa Tengah 6 bulan lalu, keluarganya ketat soal agama, bapaknya ustadz kecil di masjid kampung. Aku tersenyum, cerita sedikit tentang diriku yang relanceit, hidup sendirian sejak orang tua di kampung juga menekan soal nikah. Tiba-tiba layar berkedip, sebuah folder tersembunyi bernama pribadi terbuka otomatis karena virus. Oto-oto muncul, Andi memeluk seorang pria di kamar hotel sederhana, senyum mereka begitu intim, ada chat WhatsApp terbuka dengan kata-kata aku sayang kamu, tapi keluarga nggak boleh tahu. Andi langsung berdiri, wajahnya memucat total. Mas jangan lihat tolong hapus semua, bisiknya, suaranya pecah. Aku diam, jantungku berdegup kencang karena aku sendiri pernah merasakan ketakutan yang sama dulu saat kuliah di Bandung, saat aku sadar aku suka pria tapi harus kubunuh perasaan itu demi ibu yang selalu bilang anak laki harus nikah, punya cucu. Malam itu kami bicara sampai larut. Andi menangis pelan, cerita dia sudah 3 tahun menyembunyikan diri, pernah punya pacar di kampus tapi putus karena takut dosa dan malu keluarga. Aku capek, Mas Rea. Tiap malam aku berdoa minta diubah, tapi perasaan ini nggak hilang, katanya. Aku dengar tanpa menghakimi, tanganku gemetar saat tutup laptopnya. Kami janji bertemu besok, katanya dia butuh teman bicara. Saat dia pulang, aku duduk sendirian di balkon, angin malam Depok bertiup dingin, dan untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku takut sekali mengakui siapa aku sebenarnya. Pagi harinya Andi datang lagi, bawa kopi dari warung bawah. Kami lanjut perbaikan, tapi kali ini obrolan lebih dalam. Dia tanya tentang keluargaku, aku cerita bapakku yang pensiunan guru agama di desa, selalu bilang homoseksual adalah ujian. Andi mengangguk paham, matanya berkaca. Aku takut kalau ketahuan, Mas. Ibu aku sakit-sakitan, kalau tahu pasti stroke. Kami tertawa kecil saat ingat tetangga lain yang suka gosip gotong royong membersihkan lingkungan tiap minggu. Tapi di balik tawa ada beban berat yang mulai kami bagi. Malam kedua, setelah laptop selesai, Andi peluk aku sebentar sebagai ucapan terima kasih, pelukan yang hangat tapi penuh getar yang tak terucap. Aku tak bisa tidur, memikirkan bagaimana satu permintaan kecil ini membuka luka lama yang kukira sudah sembuh. Hari-hari berikutnya berlalu seperti sungai yang mengalir pelan tapi semakin dalam. Andi sering mampir setelah pulang sekolah, bawa makanan ringan dari pasar, kami nonton film di laptopku yang sudah diperbaiki. Bukan film romantis, tapi film Indonesia biasa tentang keluarga, tapi tiap kali ada adegan anak yang mengecewakan orang tua, Andi diam dan tapanku. Suatu malam saat hujan deras mengguyur Depok, dia cerita lebih detail tentang mantan pacarnya dulu di Semarang, pria yang juga guru, mereka bertemu di seminar guru, jatuh cinta diam-diam selama 2 tahun. Kami ketemu di kosan, cuma ngobrol, pegangan tangan, tapi sudah cukup buat aku merasa hidup, katanya sambil menatap hujan di jendela. Aku dengar, dan tanpa sadar aku mulai cerita tentang diriku. Aku juga pernah, Andi. Di Bandung waktu kuliah, ada teman sekelas.
Kami dekat banget, tapi aku takut putus sendiri dan bilang aku normal. Andi pegang tanganku sebentar, hangat, dan saat itu aku sadar perasaan ini mulai tumbuh lagi, bukan cuma empati. Kami mulai jalan-jalan malam di sekitar kompleks, ngobrol tentang mimpi. Andi ingin buka usaha desain grafis, aku ingin punya keluarga kecil yang menerima. Tapi tekanan datang pelan. Ibu Andi telepon tiap minggu tanya kapan pulang kampung untuk dijodohkan dengan anak tetangga. Dia bilang sudah 28 harus nikah, biar nggak dosa, kata Andi dengan suara lelah. Aku nasihati sabar, tapi dalam hati aku tahu nasihat itu untuk diriku juga. Suatu Sabtu, kami ke pasar malam di Depok, beli sate dan es kelapa, tertawa saat anak kecil lewat dan bilang om-omnya cocok banget. Andi merah mukanya, aku pura-pura biasa saja. Malam itu di apartemen, kami duduk dekat, bahu bersentuhan, dan Andi bilang pelan, Mas Rea, aku senang banget ketemu kamu. Kayak ada yang mengerti tanpa harus jelasin semuanya. Aku balas, aku juga, Andi. Tapi besoknya, adik Andi datang ke Jakarta untuk kuliah, menginap di kos Andi, dan tiba-tiba obrolan kami harus diam-diam. Aku merasa kehilangan, tapi juga lega karena takut terlalu cepat. Minggu berikutnya, saat Ramadan mendekat, Andi bilang dia takut puasa tapi hati tak tenang. Kami sholat tarawih bareng di masjid kompleks, tapi setelah itu di balkon dia peluk aku lagi, lebih lama, dan bisik aku nggak mau bohong lagi sama diri sendiri. Saat itu aku tahu persahabatan ini sudah berubah jadi sesuatu yang lebih besar, lebih menakutkan, tapi juga lebih indah. Tekanan keluarga mulai terasa, bapakku kirim pesan kapan nikah, nak. Ibu khawatir. Aku jawab biasa, tapi malamnya aku menangis sendirian. Andi datang, kami duduk diam lama, hanya pegangan tangan, dan itu cukup buat kami merasa tak sendiri di kota besar yang penuh rahasia. Musim hujan semakin deras, tapi hati kami justru semakin hangat. Kami mulai keluar kota diam-diam, naik kereta ke Bogor, jalan di kebun raya, pegangan tangan saat tak ada orang. Andi cerita tentang masa kecilnya di desa, main bola sama teman cowok tapi selalu merasa beda. Aku cerita tentang tekanan di kampus dulu, saat teman-teman bercanda soal gay dan aku tertawa tapi dalam hati sakit. Suatu hari, kami ke Pantai Anyer naik motor, angin laut bertiup, Andi bilang kalau bisa, aku mau hidup bebas kayak gini selamanya. Aku jawab mungkin suatu hari, Andi. Tapi saat pulang, ada pesan dari kakak Andi, ibu sakit, pulanglah, ada calon istri yang mau dikenalin. Andi panik, minta aku bantu pikirkan alasan. Aku bilang pura-pura sibuk kerja. Malam itu kami bertengkar kecil pertama kali, Andi bilang kamu gak ngerti tekanan keluarga besar. Aku balas aku juga punya, tapi aku pilih diam. Kami baikan dengan pelukan tapi benih ketakutan sudah tumbuh. Di Jakarta, gosip mulai beredar di kompleks, tetangga lihat kami sering bareng, bilang dekok dua cowok deket banget ya. Aku pura-pura tak dengar, tapi Andi semakin gelisah. Kami putuskan bertemu lebih jarang, tapi tiap malam chat panjang, cerita hari, bagikan lagu-lagu yang mengingatkan. Suatu malam, Andi datang diam-diam, kami duduk di lantai, dia letakkan kepala di bahuku, dan bilang ya aku jatuh cinta sama kamu, Mas. Bukan cuma teman. Aku diam lama lalu peluk dia, aku juga Andi. Tapi kita harus hati-hati. Itu adalah pengakuan pertama, manis tapi penuh bayang-bayang. Keluargaku telepon, ibu bilang ada perjodohan di kampung. Aku tolak halus. Andi dukung, tapi matanya sedih. Kami mulai belajar menerima diri lewat buku-buku online tentang identitas, diskusi malam tentang bagaimana Islam dan cinta sesama. Bukan debat, tapi cari damai dalam hati. Teman kantor Andi tanya kenapa dia jarang cerita pacar, Andi jawab belum ketemu yang pas. Kebohongan kecil yang mulai berat. Suatu akhir pekan, kami ke taman mini, jalan tangan di tangan saat sepi, rasanya bebas. Tapi saat pulang, ada foto kami di grup WA kompleks yang tak sengaja tersebar. Panik.
Kami hapus cepat, tapi benih rumor sudah ada. Itu awal dari badai yang akan datang. 888 kata. Ile opat. Rumor mulai menyebar pelan seperti api di rumput kering. Tetangga ibu-ibu gosip di pos ronda, Andi sama Rea kok kayak pasangan ya. Andi dengar dari adiknya yang kuliah, panik telepon aku tengah malam. Mas, kalau sampai keluarga tahu aku mati. Aku tenangkan, tapi dalam hati aku juga takut. Kami putuskan diam dulu, tapi hati tak bisa. Suatu hari, kakak Andi datang ke Jakarta tanpa kabar, menginap, dan lihat Andi sering chat aku. Kakak tanya langsung, "De kamu sama Rea ada apa?" Andi bohong, bilang teman biasa. Tapi malamnya kakak baca chat lama di HP Andi yang lupa dikunci. Besoknya, Andi datang ke aku dengan mata bengkak, dia tahu, Mas. Bilang aku harus pulang kampung besok, dijodohin. Kami bertengkar hebat, Andi marah kenapa aku tak cukup kuat lawan, aku bilang dia juga tak berani. Malam itu kami pisah dingin. Aku duduk sendirian, ingat semua perjalanan dan sadar ini ujian besar. 2 hari kemudian, Andi pulang kampung, chatnya jarang. Aku depresi, kerjaan mandek, ibuku telepon curiga. Aku hampir bilang semuanya, tapi tahan. Minggu berikutnya, Andi kirim pesan, aku dijodohin, Mas. Tapi aku nggak bisa. Aku mau balik ke kamu. Aku senang, tapi takut. Saat Andi kembali, kami bertemu di taman dekat apartemen, dia peluk aku erat di tempat sepi, Ma, aku egois. Kami baikan, tapi sekarang ada bayangan keluarga yang lebih besar. Teman kantor Rea, aku mulai tanya, lo sama Andi deket banget, normal nggak sih? Aku jawab biasa, tapi mulai merasa terpojok. Keluarga Andi telepon aku langsung, bapaknya bilang jangan deketin anakku lagi. Sok. Aku sadar rahasia kami bocor lebih jauh. Malam itu, kami diskusi panjang, Andi bilang mau cut keluarga sementara, aku bilang jangan, keluarga penting. Konflik batin kami memuncak, tapi justru membuat kami semakin dekat. Kami putuskan pindah ke tempat lebih aman, tapi uang tak cukup. Pengorbanan mulai terasa, Andi tolak perjodohan, aku tolak panggilan pulang kampung. Teman lama Andi yang tahu rahasia dulu tiba-tiba hubungi, ancam akan bilang ke keluarga kalau tidak berhenti. Pengkhianatan pertama. Andi menangis, aku peluk, kami sadar cinta ini butuh perjuangan besar. Badai datang lebih keras. Kakak Andi datang lagi ke Depok, bawa bapaknya lewat Ideocal, marah besar, bilang le kamu bikin malu keluarga, dosa besar. Andi gemetar, aku dengar di sebelah, hati sakit. Aku ambil, bicara langsung dengan bapak Andi, Pak, Andi anak baik, dia hanya mencari bahagia. Bapak marah, tutup telepon. Andi patah semangat, bilang mau menyerah, nikah saja. Aku marah, kamu mau bohong seumur hidup. Kami pisah lagi, 2 minggu tak ketemu. Aku sendiri pergi ke masjid, berdoa cari jawaban, sadar Tuhan yang aku percaya tak mungkin benci cinta murni. Andi hubungi, cerita dia hampir nikah tapi batal karena sakit. Kami ketemu lagi, kali ini lebih dewasa. Andi bilang ya aku pilih kamu, Mas. Meski harus jauh dari keluarga dulu. Kami rencanakan pindah ke Bali sementara, tempat lebih terbuka. Tapi sebelum itu ada krisis besar, teman sekolah Andi posting status samar di medsos tentang seteman dekat yang aneh. Rumor meledak di grup alumni. Andi dapat panggilan dari kepala sekolah, jaga perilaku. Andi hampir resign. Aku dukung, bilang kita buka usaha bareng online. Pengorbanan, Andi jual motor kesayangan untuk biaya pindah, aku ambil proyek ekstra meski capek. Di saat terendah, kami duduk di balkon, Andi bilang terima kasih sudah ada buat aku. Aku jawab, kamu yang buat aku berani jadi diri sendiri. Keluargaku akhirnya tahu lewat gosip, ibu menangis telepon, tapi ayah diam, bilang pulanglah dulu. Aku tolak, pilih tetap. Itu langkah besar.
Andi dapat dukungan dari adiknya yang muda, "Kak, aku dukung kok." Harapan kecil tumbuh. Kami packing barang pelan, siap babak baru. Konflik internal selesai, aku tak lagi malu, Andi tak lagi takut dosa. Pertumbuhan terjadi perlahan, lewat air mata dan tawa. Kami akhirnya pindah ke Bali bulan berikutnya, sewa kamar kecil di Ubud jauh dari keramaian tapi dekat alam. Pagi-pagi jalan di sawah, Andi pegang tanganku tanpa takut. Dia buka usaha desain Grace Online, aku lanjut relance it. Keluarga Andi masih diam, tapi adiknya kirim kabar ibu mulai menerima pelan. Aku telepon ibuku, cerita pelan, ibu bilang yang penting kamu bahagia, nak. Air mata kami jatuh bersama. Di Bali, kami bertemu komunitas kecil yang sama, cerita saring, belajar bahwa kami tak sendiri. Suatu malam di pantai, Andi peluk aku erat, bisik, kita sudah tumbuh, Mas. Dari rahasia laptop jadi cinta terbuka. Aku tersenyum, lihat matahari terbenam, sadar perjalanan ini penuh luka tapi juga penyembuhan. Kami tak lagi sembunyi total, tapi tetap hormati budaya, hidup tenang. Teman lama yang dulu kianat minta kami makan. Keluarga mulai kunjungi pelan. Hidup kami sederhana tapi penuh makna, pagi kerja, malam ngobrol, akhir pekan jalan. Andi bilangnya aku sekarang tahu, mencintai diri sendiri adalah yang terpenting. Aku setuju. Cerita kami tak berakhir dramatis, tapi damai. Di tengah masyarakat Indonesia yang kompleks, kami pilih jalan tengah, cinta tanpa menyakiti, tapi juga tak bohong lagi. Apakah benar bahwa dalam masyarakat Indonesia, seseorang harus mengorbankan kebahagiaan pribadinya demi menjaga harmoni keluarga dan norma sosial? Benar atau salah?